Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Selamat Ya, malam. selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia dalam acara rutin kita malam hari ini kita bersama Mas Jen atau Pak Jen, Jenderal Muayat, tapi takut, udah disematkan namanya itu, tapi kok takut menyandang. Iya, Hmm. aku aja pakai dokter sawit ya biasa aja Mas, ya kan. Yo, kadang kan nggak bisa jawab juga, nggak namanya manusia, Mas. Manusia tidak ada yang sempurna kan, tapi kan yang penting kan berusaha, Mas, itu aja. Iya, Pak Agus. Iya, jadi ya pemirsa ya mohon maaf kita bukan top apa semua bisa, enggak, hanya berusaha menjawab apa yang bisa kita bisa. Iya, Pak Agus. Kali ini pertanyaan dari Pak Zulfikar yang ada di Aceh, Mas. Oh, iya, Pak. Pertanyaannya singkat sebetulnya. Nah, jadi tapi nanti akan kita bahas, Pak, sawit saya seperti ini pupuknya apa? Gitu loh, Pak. Nah, tapi Oh, iya, Pak Agus. tapi gambar yang dikirimkan ngeri kali, Mas. Ngeri kali. Aku aja jadi pesimis ya. Jadi nanti sampean yang harus menjawab ini. Ya, nanti Iya, sambil Pak Agus. tanyakan coba saya share screen ya, Mas ya. Coba ini. Oh, share screen. Udah nampak Mas Imo? Belum, Pak. Masih proses. Ya udah, Pak. Oh, Udah nampak. Iya. Iya, Oke, Pak Agus. Mas Imo. Ada Iya, Pak. ada empat foto yang dikirim, Mas. Bisa next dulu, Pak. Fotonya seperti apa saja. Sabar dong. Ya, ini Hmm. yang aku bilang mengerikan. Pertanyaannya sederhana. Ini punya saya seperti ini, pupuknya yang cocok apa? Katanya kan gitu. Belum Iya, Pak. menjelaskan apa yang terjadi. Ya kan? Nah ini gambarnya ada empat. Sama Mas. Aduh Mas, Mas ya kan. Yang aku belikan, yang aku sampaikan tadi, yang ngeri kali ini tadi gitu kan. Iya, Ya, Pak Agus. Star, sabar Mas. Tapi intinya kan sekelilingnya juga sama itu Mas. Iya, Pak. Betul, Pak. Sama, ntar Tapi dulu. biar tuntas semua, Pak Agus. Ya biar tuntas semua, mana yang perlu Iya. kita komen, ya kan. Ya, betul, Pak Agus. Wah, ini kering, kering dan Yang terakhir, Pak Agus. sabar dulu. Menurut sampean ini bisa sembuh nggak ini Mas? Masih umurnya segini masih optimis, Pak, saya. Oh, aku senang kalau Nah, dengarkan masih optimis. Yang iya. terakhir, cus lebih lebih dekat lagi, ya kan Oh Mas. iya. Nah, Ya. jadi ini Pak Agus sebenarnya yang harus dimulainya gambar ini aja Pak Agus. Jadi Ya, ini yang kalau melihat dari kondisi gambar yang ditampilkan ini adalah arealnya berbukit ini Pak Agus. oh iya, itu kan Kemudian yang kedua ini kondisi tanahnya ini sepertinya dominasi pasir Pak, pasir berlempung atau seperti apa ya, karena kalau melihat dari karakter ininya tanahnya sepertinya ini pencuciannya tinggi Pak Agus, areal-areal ini. Mas Imo, Jadi pencucian tinggi sehingga pencucian hara juga tinggi, pencucian bahan organik juga tinggi karena mungkin curah hujan pas ya tinggi kan gitu Pak Agus. ya, jadi gini Gimana Pak Pak, Agus? itu kan saya konfirmasi dulu itu, kenapa betul itu berbukit, gitu kan saya tanyakan, Pak ini Iya. tanahnya bukit apa gambut ya, saya bilang gitu. Oh ini bukit tempat saya Pak, sudah terjawab itulah bukit Iya. gitu. Nah, terus itu saya jawab ini Mas sebetulnya, saya jawab sederhana, Pak ini apa defisiensi berat apa saja ini banyak. Iya. Nah, kan gitu saya jawab. Betul Pak Agus. Nah, Saya jawab jadi itu gini, enggak, aku nggak paham defisiensi berat itu apa gitu. Jadi ya ini makanya penyelesaiannya kan nanti kan kita sampaikan. Tidak iya Pak hanya Agus. itu Mas, Jadi pupuknya apa betul Pak gitu. Agus. Sekarang kita analisis penyebabnya apa ya dan Iya Pak Agus. kenapa. Jadi Oke. penyebab utama ya Pak Agus. Jadi ini ya areal-areal yang pencuciannya tinggi. Jadi kondisi kayak gini tidak hanya pupuk untuk menyelesaikannya Pak Agus. Yang Ya. pertama yang harus ditangani kondisi seperti ini, bagaimana kita menahan tanah itu agar tidak mudah erosi. Berarti Pak,
salah satu kuncinya pertama konservasi tanah dan airnya harus benar dulu Pak Agus. Oh iya. Nah, caranya gimana? Jadi ini hasil tunasannya ini disusun Pak sejajar sama konturnya Pak Agus. Disusun Sehingga dengan sejajar sama kontur Pak Agus. Ini catatan yang pertama. Ya. Itu guna apa? Tanah yang tererosi agar tertahan di pelepah-pelepah yang ada itu Pak Agus, kan gitu. Nah, kedua, karena tanaman ini kan umurnya ini sekitar sudah 6 sampai 7 tahun ini Pak Agus. Jadi dengan kondisi seperti ini pencucian hara yang sudah berlangsung lama, otomatis dari kondisi pelepah bagian bawah yang sudah termobilisasi ke pelepah tengah ini sampai pelepah 17 pun sudah kuning, bahkan ke 9 pun sudah kuning Pak Agus. Ini kan defisiensi udah berat semua, dari mulai Mg, dari mulai kalium, dari mulai ureanya juga, dan bentuk fosfatnya pun juga sudah ini mengecil. Kenapa? Pertama, kenapa kok kalium? Kalium itu kan hara yang paling mobile. Jadi begitu dia ini pindah ke atasnya, makanya ini kan dan mengeringkan daunnya kan gitu. Kemudian tanaman otomatis bawah. Kemudian Mg-nya juga seperti itu. Nah, solusinya urutan yang pertama ini bagus. Solusi dengan kondisi yang ini membutuhkan waktu untuk recovery ke normal Pak. Butuh waktu setidaknya minimal 36 bulan Pak Agus. Jadi relatif lama. Karena kita harus memulai dari inisiasi bunga dulu Agus, kan gitu. Tidak langsung proses dalam pembentukan buah. Kenapa? Kita modalin dulu pertama pelepahnya harus setidaknya di atas 30 udah harus hijau semua. Berarti pertama yang harus dilakukan tadi penyusunan pelepahnya harus benar. Yang kedua Pak Agus, ini harus diberikan bahan organik dulu. Nah, mungkin Pak Zulfikar yang dekat di sana apa? Yang kalau memang ada solid, kasihkan solid. Kalau ada tankos, kasihkan tankos. Kalau pakai solid cukup 50 kilo. Kalau pakai tankos, pakai sekitar 200 kilo ya Pak Agus ya. Pupuk kandang juga boleh. Karena pupuk kandang juga dosisnya boleh 50 kilo. Pakai pupuk hayati punya PPKS Tun juga boleh Pak Agus. Itu cuma dosisnya 1,5 kilo. Nah, catatannya aplikasi ini Pak Agus nggak boleh ditabur Pak Agus. Nah, dibikin rorak Pak Agus yang sejajar sama konturnya tadi Pak Agus. Nah, rorak ini diletakkan di situ sekitar 1,5 sampai 2 meter di sekitar ini. Jadi satu pohon kalau bisa roraknya nggak usah lebar-lebar, cukup 10 sampai 15 cm, lebarnya 30 cm kan gitu Pak Agus, untuk meletakkan pupuknya supaya tidak mudah tersuci Pak Agus. Nah, kalau pakai tankos tinggal nyusun saja. Ini kan yang pupuk-pupuk tadi yang dosisnya kecil kan gitu. Nah, setelah bahan organik ini tadi selang 2 minggu dikasihkan dolomitnya Pak Agus dulu kan gitu. Nah, dolomitnya ditaburkan 1,5 kilo, ini harus ditaburkan karena biar memperbaiki pH. Kemudian dari bahan organik tadi meningkatkan kadar C organiknya. Ini kalau dari warna daunnya ini C organiknya udah pasti di bawah 1% kan gitu Pak Agus. Nah, kemudian setelah dolomitnya kelang 2 minggu baru kita kasih urea Pak Agus. Nah, harapannya daun-daun yang muncul baru setiap 2 minggu muncul itu sudah langsung hijau dan lebih panjang, anak daunnya lebih panjang sehingga fotosintesisnya bisa lebih optimal dari sebelumnya. Kan gitu Pak Agus. Oh, tadi di antara dolomit sama urea itu ada pupuk TSP Pak Agus, sorry, mohon maaf, ada RP atau TSP, itu dosisnya bisa 1,5 kilo kan gitu. Terus ureanya ini juga dosisnya 1,5 kilo. Baru KCL-nya Pak Agus ikut juga 1,5 kilo kan gitu. Nah, baru itu dikasih mikronya juga boron selang seminggunya. Nah, ini kalau menggunakan pupuk tunggal. Nah, kalau pakai pupuk majemuk setelah dolomit, Bapak pakai pupuk yang ada di pasaran yang kaliumnya tinggi seperti 13,627 atau 13,827. Nah, dosisnya cukup 2,5 kilo dulu saja kan gitu. Nah, kemudian boronnya ditambahkan sekitar 25 sampai 50 gram karena sudah ada sebenarnya 0,5%, tapi kadang kurang cukup Pak Agus. Nah, ini Bapak kerjakan dulu, nanti 4 bulan silahkan dikomunikasikan Pak Dokter Sawit lagi. Pasti progresnya sudah menghijau dan bentuknya sudah mulai berubah kan gitu Pak Agus. Nah, ini solusi pengendaliannya Pak Agus. Ya, kan gini maksudnya. Jadi kan banyak yang gini loh, awam taunya kering ini, taunya kurang pupuk, memang betul, tapi kan penyebabnya juga harus diketahui karena mereng itu banyak yang tercuci hilang itu loh. Inilah yang tahu. Betul Pak Agus. Jadi
jangan sampai nanti langsung pas punya uang langsung gebu-gebu pas harga bagus, jangan seperti itu karena kondisi di areal berbukit dengan pengelolaan tata air yang konservasi tanah air yang bagus, produksinya juga nggak kalah dengan areal yang datar bagus kan gitu. Gitu, iya, itu tadi. Makanya kan poin pentingnya adalah ini kan sudah berat karena tercuci ya kan. Nah, Iya. pitching apanya unsur haranya kan justru karena bukit itu kan apa tersuci gitu. Makanya Ya. dibikin torak yang sejajar dengan kontur tadi kan. Iya. Kasih bahan organik, baru dipupuk ya pupuknya sesuai standar yang ada. Boleh tunggal, boleh Macam akan mudah saja asal itu tadi pas. Jangan asal mupuk-mupuk aja nanti tercuci lagi kan gitu. Iya, dan ini yakin ya Pak Imo ya. Iya Pak. Recovery 36 bulan. 3 tahun. Ya Pak, itu 36 bulan itu Pak untuk kondisi bisa normal total lah Pak Agus ya. Jadi kalau di sepanjang waktu itu kan akan membaik terus gitu Pak Agus, bukan kan gitu. Tapi kalau pertanyaan Bapak bisa normal kembali ya butuh waktunya segitu. Tapi karena mulai dari inisiasi bunga, proses diferensiasi sek kan gitu Pak Agus. Iya. Kan, nah. Oke, Pak Imo, makasih ya. Ini ya Pak Agus, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Zulfikar ini tadi. Oke, Mas Imo, saya tutup ininya dulu. Stop share-nya. Nah, ini. Iya, Pak Gun. Terima kasih pemirsa. Jawaban dari tim dokter sawit kali ini bersama Pak Jenderal Muhayyad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.